Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Topik Ismail ini, kita ini sebenarnya kata-kata udah kehilangan makna. Yang ada di Republik ini semua adalah rangkaian tipu-nipu, rangkaian pembodohan-pembodohan, rangkaian perkeliruan-perkeliruan. Semua bangsa ini sebenarnya hanya korban untuk menciptakan segelintir elit, orang-orang kaya, yang mayoritasnya itu bukan bangsa Indonesia asli. Itu yang sebenarnya struktur yang dipertahankan oleh rejim demi rejim. Saya nggak bilang hanya Jokowi, tapi rejim demi rejim. Bangsa ini tidak pernah bangkit. Zaman Soeharto saya 3 kali di penjara, dipecat dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Ya, saya pemimpin mahasiswa salah satunya dulu di ITB, dan saya menyaksikan master dari ITB, senior saya dari ITB, Agus Salim Kodri. Yang saya mau katakan apa? Ini bangsa yang tidak mau berubah, tidak mau berubah. Udah dijajah Belanda 350 tahun, juga tidak mau berubah. Baru sekarang ini saya melihat ada tanda-tanda berubah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang bergumul di dunia aktivis puluhan tahun, dari mulai saya masuk ke ITB tahun 84 sampai sekarang saya hanya hidup di dunia LSM, NGO, di dunia ormas dan lain-lain. Saya merasakan bahwa rakyat itu bangkitnya sekarang ini. Kemarin waktu ada munajat 212, saya diundang oleh salah satu Habib senior untuk duduk di depan panggung. Saya bilang, enggak Bib, saya nggak ada gunanya di depan panggung. Saya cuma mau tahu di rakyat itu, saya mau merasakan, saya mau di belakang aja sebagai massa biasa. Akhirnya malam-malam itu saya ke sana sebagai massa biasa. Saya merasakan rakyat itu bukan lagi rakyat tidur, tapi rakyat bangun. Rakyat yang itu ratusan ribu, sebenarnya awalnya puluhan ribu, tapi keluar masuk rumah makin malam makin banyak yang datang. Itu mereka itu yang ada di sana hanya ingin ada satu kata, perubahan. Perubahan itu apa? Perubahan itu ada dua yang saya lihat. Pertama, dalam rakyat itu ada kebangkitan Islam. Itu yang saya lihat di dalam buku. Itu perubahan pertama. Perubahan kedua itu keadilan sosial. Nah, dalam konteks debat capres ini, saya melihat Jokowi gagal menampilkan janji untuk keadilan sosial tersebut. Sebenarnya dia punya momentum. Dia punya momentum, misalkan ini Pak
Ari Budimanta ini sebenarnya yang mengeluarkan pertama kali hasil riset tentang oligarki dan social justice, kesenjangan sosial. Itu saya tahu akhir Desember 2017. Dan itu sebelumnya juga dia sudah riset itu, dan itu sudah menjadi, menurut teman saya yang duta besar di Mesir, dia juga dari Megawati Institute, itulah kontrak sosial antara Jokowi dengan Soekarnoisme, kaum Soekarnoisme. Artinya apa? Artinya melakukan land reform sebagai jalan utama untuk keadilan sosial. Dan saya mengatakan bahwa Jokowi gagal dalam melakukan itu. Ya, jadi sebagai konsep dari teman-teman Megawati Institute sudah memberikan kepada Jokowi mandat itu, dan itu ditelurkan dalam nawacita untuk memberikan 9 atau 12 juta hektar lahan. Nah, yang dilakukan Jokowi, diterjemahkan Jokowi itu dalam hal-hal yang menurut saya itu bukan termasuk sebagai isu land reform. Karena land reform itu sebenarnya Jokowi sendiri sudah membuat di dalam peraturan pemerintah, ada PP-nya tentang land reform. Land reform itu hanya ada makna kalau dia dikaitkan dengan keadilan sosial. Kalau membagikan hutan yang diklaim Jokowi 2,6 juta kemarin, hutan sosial, itu sudah dimulai oleh Muslimin Nasution ketika dia Menteri Kehutanan zaman Habibie. Dilanjutkan oleh menteri-menteri lainnya, bahkan di zaman Zulkifli Hasan juga sudah dilakukan pembagian hutan sosial plus kredit untuk rakyat yang menerima. Jadi itu bukan isu. Itu bukan isu. Kalau land reform itu adalah bagaimana rakyat kecil yang tidak memiliki tanah mengambil tanah dari rakyat besar yang punya tanah berkelimpangan. Supaya apa? Supaya adil. Kalau nggak mungkin adil, bagaimana teori adil itu? Kalau ada cuma 1% menguasai 50-60% tanah, itu nggak akan mungkin adil. Adil itu hanya mungkin adalah mengambil tanah-tanah dari yang kelompok 1% tadi dibagikan kepada 99% rakyat Indonesia ini. Nah, ini yang tidak terlihat dalam isu land reform Jokowi. Prabowo belum ada, karena dia belum menjabat. Ya. Kalau isu Prabowo, ketika Prabowo dia punya tanah, dia beli tanah itu, perusahaan, sebenarnya dia beli perusahaan. Dan ketika diminta oleh Jokowi di dalam forum, bagaimana Bapak punya tanah banyak, saya bersedia mengembalikan dia. Itu adalah political will. Bedanya seorang komunis dan non-komunis, supaya Bapak ini tahu. Dalam paham komunisme atau Marxisme yang disebut dengan pikiran Prabowo itu dianggap sebagai bunuh diri kelas. Dia itu adalah orang kaya yang siap mengembalikan kekayaannya kepada rakyat. Tapi dalam konsep Islam itu tidak masalah orang kaya membagikan hartanya kepada orang miskin. Karena ajaran Islam, kekayaan itu juga titipan. Ini tergantung cara pandang kita terhadap situasi. Kalau kita misalkan seorang Marxis, seorang komunis, pasti kita akan menuduh, Prabowo nipu. Tidak mungkin dia mengembalikan tanahnya kepada rakyat. Itu khas dari pikiran-pikiran komunis dan Marxisme. Makanya orang-orang komunis dan Marxisme selalu mengajarkan jalan kekerasan untuk merampok tanah-tanah itu. Tapi kalau orang Islam, banyak yang disentuh, kemudian dia mengembalikan hartanya. Untuk apa hartanya? Saya nggak bawa mati ini harta. Nah, kalau Prabowo kemarin melakukan statement bahwa dia
sebagai calon presiden Republik Indonesia berani mengatakan silahkan ambil semua tanah-tanah saya, maka dia itu sudah masuk kepada posisi makrifat. Dia tidak lagi berpikir tentang materi, dunia dan lain-lain. Itu yang saya bisa menerima pikiran Prabowo sebagai suatu tahapan besar untuk masuk kepada isu land reform. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mengamati, sebenarnya isu sentral land reform yang kemarin perdebatan Jokowi dan Prabowo harusnya menjadi isu yang bisa dilaksanakan secepat-cepatnya.